Akhirnya bisa membuat sebuah video tentang sharing pikiran dalam ilmu pengetahuan yang sudah gue research atau mencari-cari, mengakumulasi dan juga mengumpulkan serta menyatukan, merangkumkan dan juga belajar untuk menyampaikan bagaimana caranya agar bisa dipahami oleh diri sendiri yang akan menonton di masa depan, atau mungkin oleh orang-orang yang mungkin bisa menjadi inspirasi atau mungkin malah menjadi halusinasi yang semakin menjadi-jadi. Tapi yang pasti ini adalah sebuah perputaran di balik layar dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Walaupun gue tahu dalam kehidupan itu semakin kita berharap semakin beratlah kehidupan. Dan juga dalam podcast Mastering of Altcoin Seasons yang gue tonton di channel HS atau channel yang membeberkan video webinar secara legal atau gratis di YouTube tanpa kita masuk dalam akademi kriptonya, disebutkan bahwa semakin kita menuju rasa sakit, maka akan semakin sakit pula lah tubuh kita yang sudah kita masuki ke dalam hal itu. Maksudnya adalah gini, semakin kita ingin berubah, maka semakin banyak juga tantangan yang harus kita ubah, tantangan yang harus kita hancurkan, tantangan yang harus kita laksanakan. Bahwa memang benar sebuah pemikiran itu akan muncul yang namanya ketakutan, sehingga ketika kita mulai membanding-bandingkan dengan berbagai hal, fenomena dan juga kisah inspirasi siswa atau kisah inspirasi orang-orang yang udah sukses, yang mulai memberikan yang namanya pencapaian dan juga hasil dari sesuatu yang diinginkan, pastinya akan memberikan berbagai ide, berbagai karya, berbagai drama mungkin yang sudah dialami oleh salah satu orang yang sudah diberikan donasi, tapi malah tidak menggunakannya sesuai yang diinginkan oleh para donatur. Meski hal itu adalah sesuatu yang padahal tujuan donatur itu adalah untuk menyembuhkan matanya, bukan untuk memberikan sesuatu atau menghidupi kehidupannya. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita berharap untuk dihidupi oleh seseorang, pastinya kita tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika orang tersebut meninggalkan atau orang tersebut berubah mindset dan pikiran. Karena kita tahu, atau gue sendiri tahu ya, yang paling susah di dunia ini bukanlah hanya mengubah diri sendiri, tetapi bisa juga dengan mengubah orang lain. Itu bahkan lebih susah lagi, karena cara mengubah orang lain adalah dengan cara mengubah diri kita sendiri. Ketika diri kita sendiri berubah, pastinya kita memiliki yang namanya keinginan kenapa kita bisa berubah dan kenapa kita bisa menentukan tujuan. Pastinya di dalam hal-hal yang di luar pemikiran selalu menunjukkan bahwa kenapa kita melakukan perubahan, kenapa kita ingin sekali melakukan perubahan, padahal hidup kita merasa bahwa kita sudah memahami segalanya, padahal itu adalah cerita orang, yang dimana cerita orang itu hanya akan menjadi cerita orang ya, cerita orang yang udah sukses, cerita orang yang berhasil, cerita orang yang gagal, orang yang menunjukkan bagaimana caranya menjadi sukses, bagaimana caranya menjadi miskin atau kontrarian ya, bagaimana cara menjadi orang yang bebas, tenang, full, konsisten. Tapi kita tahu bahwa sesuatu yang diceritakan tidak keluar dari mulut kita sendiri atau bahkan dari pemikiran sendiri yang kita realisasikan menjadi kehidupan atau kegiatan, itu hanya akan membuat hal-hal yang kurang efektif, hal-hal yang menjadikan kita benar-benar masuk ke dalam perangkap lagi, benar-benar masuk ke dalam sesuatu yang tidak kita inginkan, benar-benar masuk ke dalam hal yang menjadikan prioritas itu adalah sebuah gap atau jarak yang tadinya hanya segini ya, menuju pada kesuksesan atau tujuan menjadi lebih besar seperti ini, bahkan menjadi lebih sangat besar. Artinya apa? Semakin kita banyak informasi, semakin banyak kita ide, semakin banyak kita inspirasi, konten-konten, pastinya akan semakin banyak juga sesuatu yang menjadi tantangan kita, sesuatu yang menjadikan kita orang yang merasa bahwa kita itu expert, merasa bahwa kita itu pintar, smart money, atau orang yang pintar dalam keuangan ataupun kehidupan ataupun pemikiran, padahal nyatanya hanya orang yang belum menyelesaikan dasar-dasar di dalam kehidupan. Padahal ketika kita mengerjakan sesuatu tugas ya, sebagai contoh lah, kita diberi tugas ulangan
yaitu matematika. Dalam matematika tidak mungkin diberikan tugas tentang dasar-dasarnya, pasti diberikan tugas yang sudah mencapai isi atau mungkin puncak dari sebuah dasar yang sudah diajarkan. Nah, kunci untuk menyelesaikannya adalah kita harus memahami dulu dan menghafalkan dulu, atau mungkin kita bisa memberikan dampak ke dalam pikiran kita bahwa sesuatu yang kita kerjakan terlebih dahulu pastinya akan mendapatkan tantangan lagi di masa yang akan datangnya. Walaupun kita bisa melihat peluang, bisa melihat bagaimana caranya keluar dari yang namanya kemiskinan atau ketidakmampuan, pasti akan selalu ada tantangan yang diberikan. Apalagi kalau kita memiliki pemikiran kita sudah menjadi yang terhebat, sudah menjadi expert, bahkan lebih keren lagi dari guru-guru. Percayalah, kalau kamu belum memiliki dasarnya, kalau kamu belum mengetahui berbagai hal yang harusnya kamu alami, bukan hanya kamu delusikan, bukan hanya kamu halusinasikan, bukan hanya kamu fantasikan atau pikirkan atau berhayal dengan begitu panjangnya, itu akan mudah untuk hilang. Kenapa mudah untuk hilang? Karena hal-hal yang kamu tidak sadari itu pasti akan kamu sadari ketika kamu merasa bahwa diri kamu itu bukan siapa-siapa, dan akan terus berulang. Mungkin kamu akan menjadi expert lagi, lebih tinggi lagi, lebih keren lagi hanya dalam pemikiran. Kalau dalam kehidupan minus, karena kamu tidak tahu dasar-dasarnya, kamu tidak memulai sesuatu dari awal, kamu langsung melonjak ke atas, dan kamu tidak melakukan pengalaman yang dibutuhkan untuk menjadi orang yang di puncak, untuk menjadi orang yang ada di dataran tinggi. Dan hanya pemikiran-pemikiran kamu yang menjadikan kamu seperti itu, yang menjadikan kamu merasa bahwa diri kamu yang paling hebat, padahal kamu bukan siapa-siapa. Dalam mencapai yang namanya keinginan dan tujuan, pasti akan selalu adanya halangan, dan halangan itu pasti akan memberikan sebuah pengalaman, dan pengalaman itulah yang digunakan agar kamu bisa terus bertahan, agar kamu bisa terus berada di titik atas, bukan langsung down ke bawah, bukan memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah, bukan memikirkan bagaimana masalah itu akan datang, tapi menyikapi dan mengantisipasi. Tidak bisa memprediksi, karena kalau kita memprediksi berarti kita adalah orang yang memiliki kemampuan yang IQ-nya mungkin 500-an atau mungkin 200-300, karena pemikiran orang-orang yang pada dasarnya adalah pemikiran sederhana. Konsep yang pemikirannya di luar nalar dan logika pastinya harus dibuktikan dengan bukti, fakta, dan data. Karena kalau kita hanya sekedar ucapan, semua bisa berhayal. Pastinya kalau kita langsung mempercayai hal-hal itu, kita menjadi orang yang seperti kembali lagi pada anak kecil yang mereka bilang bahwa dirinya adalah Ultraman orb atau Power Rangers merah, biru, hitam seperti baju gue ya, bahkan seperti pencahayaan kamera yang hitam ini. Ketika kita udah melewati fase-fase yang dimana menjadi tujuan awal ya, gue juga memikirkan itu, bagaimana ini ya cara bikin konten yang berkualitas, bagaimana cara bikin sesuatu yang bisa diminati oleh orang, bagaimana cara gue sendiri bisa mengupgrade diri. Yang gue putuskan aja nih pada jam 5.20 ya, jam 5.20 24 atau 25 gue membuat konten yang dimulai dari menit pertama sampai menit ke 8:33 detik. Tapi sesuatu yang kita lakukan pastinya akan memberikan dampak yang signifikan gitu dalam diri kita sendiri. Mau itu hal salah, mau itu hal benar, mau itu dampaknya ke dalam pemikiran, mentalitas, psikologis, dan juga pemikiran. Dan yang gue lakukan ini adalah cara merealisasikan pemikiran agar memiliki pikiran yang jangkanya panjang, tidak mudah untuk melakukan yang namanya kesalahan, apalagi masuk ke dalam cycle yang terus berputar-putar seperti lingkaran setan, yang dimana kita sudah tahu sejarahnya, kita sudah tahu bagaimana kejadiannya, tapi kita tidak memiliki dasar-dasarnya. Kita hanya terus mempelajari bagaimana sejarah itu terjadi, terus menerus ya, berbagai cara kita pelajari, tapi tidak ada yang kita eksekusi. Kenapa tidak bisa mengeksekusi? Nah, karena kurangnya dasar, kurangnya pengalaman, kurangnya awalan. Yang kita tahu kalau kita akan untuk menuju ke atasan ya, kita harus menjadi yang namanya kerendahan. Sesuatu yang dapat kita capai itu bisa kita dapatkan ketika kita berada di titik yang paling bawah, atau berada di titik yang paling tengah-tengah, atau mungkin kita sudah di atas dan mencapai atas lagi. Karena atas itu tidak ada ujungnya. Ketika kita bisa meloncat ke arah yang tinggi, pastinya ada orang yang lebih tinggi lagi, dan kita latihan agar menjadi lebih tinggi lagi, pasti akan ada sesuatu yang tidak bisa kita gapai.
karena tidak ada ujungnya di dalam alam semesta atau kehidupan ini. Sesuatu yang bisa kita genggam, sesuatu yang bisa kita terima dengan begitu lapang dada, begitu ketenangan. Walaupun gue tahu ya bahwa dalam kamera ini mungkin tidak akan ada yang mendengarkan, atau mungkin tidak tahu bagaimana situasi yang akan terjadi, karena semua ucapan ini amburadul, abstrak, tidak struktur, tidak ada editing yang hebat, dan juga tidak ada penyampaian yang melalui naratif skeptis, bahkan skripsi, deskripsi yang bisa membuat orang-orang tertarik, orang-orang tahu bahwa ada pengalaman, bahwa ada pengamalan, bahwa ada pernyataan dan penjelasan, bukan hanya penceritaan saja, tapi digabungkan dalam kegiatan yang kita tahu bahwa itu adalah hal yang menyenangkan. Itu akan memberikan dampak yang signifikan, itu akan memberikan sesuatu yang memiliki hal-hal yang di luar pemikiran dan logika. Bahkan suatu ketika sedang berpikir, merenung, bakal gini-gini aja kehidupan. Nah, gue menemukan sebuah pekerjaan baru yang disarankan oleh teman gue ya, yang bernama Robi, yaitu menjadi freelance memasukkan anggota WA. Gue santai aja, itu kayaknya pasti mudah deh, namanya juga memasukkan ya, cuman anggota bikin grup gitu di dalam WhatsApp. Tapi ketika sudah mencoba, padahal baru 1 kali, tidak sabaran orangnya, karena orang yang kita sudah selesaikan tugasnya tidak kunjung memberikan donasi yang sesuai dijanjikan. Malahan kita harusnya bersabar menunggu sesudah sesuai yang diinstruksikan 1 hari ya, 1 kali ngerjain, jangan berlebihan. Berhubung kita berhubung gue sendiri merasa ditipu ya, merasa bahwa hal yang gue lakukan itu sia-sia, jadi gue mencari lagi yang lebih lagi, padahal yang pertama aja belum ada hasilnya tapi udah mencari lagi. Nah, itu kan jauh sekali dari yang namanya pemikiran logika atau pemikiran secara logistik, pemikiran yang tepat, lurus, fokus, dan juga penekanan dalam diri sendiri yang kuat. Namun entah kenapa itu yang terjadi ya dalam diri gue sendiri. Mungkin inilah fase-fase yang dimana gue merasa bahwa diri gue itu bukan siapa-siapa, bukan menjadi orang yang hebat, pintar, bahkan harus mengulangi sesuatu dari awal ya, karena gue gak mendengarkan aturan pemerintah dan juga aturan yang sudah diberikan kepada orang yang lebih ahli lagi, orang yang merasa dirinya hebat ya. Gue sendiri, gue merasa diri gue hebat, padahal gue itu belum punya bidang di hal yang sudah diucapkan oleh teman gue itu. Padahal jangan memasukkan anggota atau jangan memberikan yang namanya sesuatu yang sudah dia ucapkan, jangan melakukan tindakan yang di luar ucapannya. Dan gue yang merasa bahwa itu adalah sebuah kurungan atau sebuah kekangan, gue gak terima. Gue mencoba hal yang mungkin bisa tidak terjadi. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah patokan ya, sebuah patokan kesimpulan bahwa ketika kita mempelajari sesuatu yang banyak, kita menjadikan pemikiran itu pemikiran yang expert, merasa mempunyai pengalaman yang luar biasa, padahal tidak punya apa-apa, hanya mendengarkan cerita orang. Itulah yang menjadi bahayanya, karena yang paling utama adalah kita harus mentaati peraturan, dan juga kita harus memikirkan kenapa dia menciptakan peraturan itu. Karena inilah sesuatu kesalahan yang gue lakukan hanya karena penasaran memasukkan anggota lebih dari 5 orang, sehingga WA kehapus, berbagai kenangan, berbagai chatan, berbagai kehidupan, berbagai stiker ya yang gue kumpulin dari berbagai grup ya. Pastinya stiker-stiker itu sangat sulit untuk didapatkan. Stiker itu menjadi stiker yang mungkin agak berbahaya ya, mungkin agak kurang pas atau kurang cocok untuk dimiliki oleh seseorang yang masih remaja. Namun dibalik itu semua, dibalik stiker, dibalik kenangan, dibalik orang-orang, dibalik kehidupan, dibalik grup berbagai hal itu, gue menemukan yang namanya kenangan yang tersimpan, yaitu sebuah anggota sebuah grup yang sudah lama sekali tidak gue obroli, sudah lama sekali tidak memasuki fase-fase itu, sudah lama sekali tidak ngobrol dengan orang-orang yang membuat hati gue senang, terlalu berfokus pada kehidupan yang dimana tidak ada aksi yang dilakukan, tidak ada sesuatu yang gue banggakan, tidak ada sesuatu yang gue rasakan dengan signifikan, karena sesuatu yang bisa gue banggakan telah gue buang, telah gue hilang hanya demi sebuah kesenangan dan pemikiran sesaat yang tidak memikirkan dasar-dasarnya, yang tidak memikirkan sesuatu atau fondasinya, yang berpikir bahwa rumah itu bisa terbentuk dengan cara ya tinggal terbentuk mengumpulkan beberapa orang, padahal banyak sekali penguburan, banyak sekali pemerataan, banyak sekali sesuatu yang diciptakan itu sebelum menciptakan sebuah rumah, sebelum menciptakan sebuah gedung, sebelum menciptakan karakter seseorang, sebelum menciptakan kesuksesan. Pasti ada banyak sekali tantangan juga, tantangan yang sudah dilalui, pemikiran-pemikiran yang dapat menurunkan pemikirannya juga sudah dihancurkan, karena kata-kata yang dapat kamu pahami sekarang adalah
ketakutan itu bukan untuk dipikirkan, tapi untuk dihancurkan agar masa depan ada di dalam genggaman. Itulah yang membuat seseorang menjadi senang, itulah yang membuat seseorang menjadi respect, karena dengan begitu kuatnya dia mengatakan bahwa pemikiran bisa dihancurkan. Padahal kebanyakan seseorang dikalahkan oleh pemikirannya sendiri. Bahkan gue sendiri pun sebelum membuat video ini masih banyak memikirkan bagaimana cara menulis yang bagus, bagaimana cara menulis sesuatu yang gue pikirkan itu akan menjadikan sebuah cerita. Bahkan gue juga langsung atau memberikan sebuah pandangan yang berbeda, yaitu membaca kembali sebuah hal-hal yang gue tulis ketika SMP, ketika SMA kelas 1, dan juga pengalaman-pengalaman dahulu serta pemikiran-pemikirannya yang gue baca, dan gue mulai pahami kenapa gue menulis hal tersebut. Oh, ternyata karena gue terlalu merasa pintar, padahal hanya orang yang bodoh, orang yang merasa pintar di dalam lingkungan yang tidak ada yang belajar dengan serius. Padahal gue tahu kalau ada yang belajar serius, 1 aja atau 2 aja atau 3 aja. Dibuktikan dengan belajar push up fitness dengan secara konsisten, teman gue yang namanya Khairi dapat mengalahkan kekuatan gue yang biasa selama 8 bulan ya di dalam basketball, dan itu hanya masa lalu di SMP yang memberikan banyak berbagai kenangan dan juga memberikan sebuah fenomena yang begitu menyenangkan, karena sesuatu yang kita lalui, sesuatu yang kita jalani, sesuatu yang sudah kita pernah alami, walaupun sangat menyenangkan sekali, tapi tidak dapat kita ulangi lagi. Karena hal yang pasti adalah bukan hal yang hanya menyakiti hati, tapi hal yang pasti adalah hal yang sudah kita lalui bersama dengan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, atau organisasi yang kita anggap itu adalah organisasi seperti keluarga atau komunitas atau berbagai hal, sesuatu entitas. Bahkan menonton anime pun bisa menjadi sebuah kenangan yang menyenangkan, mau itu yang negatif, mau itu yang positif, karena berbagai pemikiran psikologis tercipta di dalam keanimean tersebut, di dalam kehidupan itu. Bahkan untuk mempelajari sesuatu yang gue pelajari, padahal ini adalah ulangan, gue nggak menyelesaikan sesuatu yang gue inginkan, padahal itu adalah kunci untuk mencapai dasar-dasarnya. Ya, 1, karena orang itu malas, karena orang itu merasa bahwa dirinya expert pada dirinya adalah monyet pecundang, orang yang tidak bisa melakukan sesuatu dengan sendirinya, orang yang merasa pintar padahal dia tahu dia melakukan banyak kesalahan, dia gampang diombang-ambingkan oleh sesuatu entitas yang dia percayai, dia yakini itu adalah sebuah keuangan yang bisa menghasilkan di masa depan. Padahal mereka yang menjelaskan juga memberikan sebuah pandangan yang berbeda, karena sesuatu yang mereka ajarkan bukan ajakan, bukan perintah, bukan sebuah larangan, itu hanya informasi. Mau percaya mau tidak ya terserah. Tapi anehnya kenapa gitu, orang yang padahal udah tahu itu adalah bukan sesuatu yang menekankan, tapi malah menekankan ke dalam dirinya, sehingga muncullah sebuah pengecewaan, karena sesuatu yang kita inginkan biasanya berakhir dengan kesedihan, dan sesuatu yang kita inginkan tapi tidak diungkapkan berakhir dengan kekecewaan. Wajar aja kalau lu udah suka sama seseorang, lu udah punya dasar-dasarnya, udah punya pemikiran ketika sudah menyatakan bagaimana kelanjutan kehidupan, tapi tetap aja gitu sama lu tidak direalisasikan, tidak dilaksanakan, dan memiliki berbagai perencanaan, berbagai penjelasan, berbagai pertanyaan, berbagai hal-hal yang dalam pikiran yang terus berakumulasi, beradu satu sama lain, bahkan ribuan perkataan dan juga kata-kata dan juga sebuah angka dan juga sebuah data dan juga sebuah fakta yang bukan sebenarnya, hanya dalam realitas, dalam imajinasi semata, bisa membuat lu lupa bahwa lu adalah orang biasa, orang yang padahal kalau memikirkan sesuatu tidak akan berpengaruh pada dunia. Dan juga itulah alasan mengapa orang-orang yang menjadi presiden, orang-orang yang menjadi gubernur, menteri, atau yang sangat berpengaruh memikirkan perkataannya dengan hati-hati, memikirkan perkataannya dengan begitu lambat atau begitu santai, atau mungkin dengan begitu penekanan yang kuat. Dan juga yang satu melihat teks agar tidak mengalami kesalahan seperti orang-orang normal pada umumnya, karena mereka adalah orang yang bukan orang biasa tapi luar biasa, orang yang mampu mengambil simpati dan juga empati dari orang-orang yang berada di bawahnya, dan juga bisa meraih ke atas dengan mendapatkan dukungan, pujian, dan bahkan secara kasarnya adalah batu injakan atau loncatan. Karena jika kita tidak memiliki fondasi atau batu lonjakan atau injakan, ya mau bagaimanapun caranya, mau bagaimanapun pendekatannya, kita tidak akan bisa ke atas. Dan cara untuk mendapatkannya tidaklah mudah, karena harus membangun berbagai hal yang gue akan sebutkan, yaitu kepercayaan, fondasi untuk yang melalui sesuatu dengan jangka yang panjang, yaitu konsisten. Sesuatu yang bisa kita halangi dalam menjalani konsisten adalah persisten.
fokus, yang paling fokus, sesuatu yang kita yakini bahwa sesuatu itu dapat membuat kita kuat, otomatis kita akan menjadi lebih kuat. Itulah perkataan Lee Ji-hoon di manhwa Loksim, manusia yang disebut sebagai puncak atau sempurna dari sebuah kehidupan, dari sebuah makna yang dimana dalam komik keputusasaan. See you next time. Bye bye. Oh, belum berhenti ya guys, padahal 8, 9, 10. Nah, udah banyak, tapi kenapa yang tadi cepat sekali berhentinya? Mungkin karena waktunya sudah menekankan bagaimana caranya agar kita bisa berhenti di tengah-tengah jalan, bagaimana caranya agar kita bisa berhenti di akhir penceritaan. Karena walaupun banyak recycle cerita-cerita sejarah-sejarah di dalam buku fiksi, di dalam buku jurnal yang gue tuliskan, yang gue ingin ceritakan, yang gue ingin animasikan, yang gue ingin berikan sebuah gambaran, penulisan, dan juga penggambaran yang bagus ya, seperti konten-konten kreator yang berkembang, konten-konten kreator yang memberikan pandangan, yang memberikan sebuah solusi di dalam permasalahan yang ada di dunia saat ini, dapat menjadikan gue menjadi orang yang lebih produktif lagi, orang yang lebih hebat lagi, yaitu tahu diri lu sendiri, kapan lu berbicara, kapan lu bergerak, kapan lu bisa mengantisipasi semuanya. Dan yang pertama adalah jangan pernah berhenti, dan kalau berhenti jangan pernah selamanya, karena sesuatu yang lu hentikan selama-selamanya itu pasti akan membuat lu kecewa, dan itu akan bisa membuat lu kurang untuk mendapatkan perkembangan. Yaps, jangan pernah kecewa. Sesuatu yang lu dapatkan dalam pemikiran, mau itu lu berada di tingkat tertinggi atau terbawah, lu jadikan pembelajaran. Mau lu ngelakuin kesalahan atau kebenaran, semua itu tergantung diri lu, mau apakah lu menerima perubahan itu atau tidak. Jika lu tidak bisa menerima diri sendiri, lu akan sulit untuk berkembang. Self improvement, jagalah dirimu sendiri, dan juga kembangkanlah sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jangan mengcopy orang lain, karena orang lain bukanlah tubuhmu sendiri, bukanlah dirimu sendiri. Tapi upgrade dirimu agar bisa di-copy orang lain, karena lu tahu kenapa lu di-copy atau lu di-paste atau lu ditiru. Yaps, karena lu menjadi orang yang baik, yang lebih baik dari dirinya dan yang terbaik. Kenapa lu dihina, lu direndahkan? Yaps, karena lu tinggi dan lu menjadi orang yang menjadi panutan. Gak ada yang merendahkan, gak ada yang menghina, gak ada yang memberikan sebuah dorongan. Lu berarti hanyalah sampah yang tidak diinginkan, yang bahkan orang tidak tahu apa potensi dalam diri lu sendiri, dan tidak merasakan sebuah gairah semangat di dalam kehidupan lu, karena lu adalah seorang pecundang. Tinggalkan itu. Cukuplah menjadi pecundang selama beberapa bulan, jangan menjadi pecundang selamanya. Milikilah tujuan dan juga rencanakan serta realisasikan dan hasilkan apa yang lu inginkan untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. See you next time. Zona yang padahal itu adalah zona yang dapat membuat lu konsep recycle atau cycle pemikiran yang tidak baca gue masukkan ke dalam buku catatan, karena gue lebih sedang berbicara agar bisa mengupgrade diri, mengupgrade skill public speaking ataupun kualitas kamera yang gue masih bingung gimana caranya mengupgrade-nya, mengeditnya, menjadikan sesuatu yang bisa diminati oleh banyak orang, atau mungkin bisa menjadikan sebuah pembelajaran untuk kehidupan mendatang. Ya, yang gue harapkan adalah semoga gue bisa terus melaksanakan ini sehari sekali atau sehari 2 kali atau lebih. Tapi yang intinya jangan pernah berhenti, karena kalau kamu berhenti kamu tidak akan mencapai 1000 meter, dan untuk mencapai 1000 meter dimulailah dari 1 meter. Untuk mencapai ilmu yang baru atau untuk memberikan sebuah kopi, minuman ke dalam gelas, harus mengosongkan gelasnya, karena jikalau gelasnya masih penuh tidak akan dapat diisi oleh apapun. Yaps, ubahlah dirimu menjadi awal lagi, tapi jangan menjadi dongo ya, jangan jadi orang yang blow on, yang padahal lu tahu kelakuan blow on itu seperti apa. See you next time. Keluar dari